Jangan dulu duduk, kita ada firman Tuhan yang akan kita baca untuk hari ini. Dari Matius 5 ayat 44 adalah ayat emas kita. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayamu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita silahkan duduk. Kita siapkan Alkitab di depan kita. Dan kita akan mengupas sedikit demi sedikit untuk memuliakan Tuhan kita melalui pengertian kita yang akan bertambah lagi pada hari ini. Karena Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Saya akan mulai dari Matius 5 ayat 38. Di situ kita lihat bahwa firman Tuhan berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Oke, saya mau stop dulu di situ. Kata firman, ini terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah reo. Diterjemahkan di King James Version, it have been said. Kalau dimasukkan kembali ke dalam bahasa Indonesianya, sebetulnya bunyinya adalah kamu telah mendengar dinyatakan. Atau kamu telah mendengar diajarkan. Jadi nuansa yang dipakai di terjemahan baru itu terlalu kental di situ. Sehingga seakan-akan Tuhan Yesus sedang mengutip perjanjian lama atau firman Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Tapi nanti kita akan dengar bukan seperti itu selalu kasusnya. Di dalam kasus ini atau nanti ada lagi satu ayat mengenai ini akan berbeda sedikit dari apa yang kita pikirkan pada saat kata firman disampaikan di dalam Alkitab. Matius 5:38 di situ Tuhan Yesus mengacu kepada Keluaran 21 ayat 23, 24 dan 25 dan Ulangan 19 ayat 21. Saya garis bawahi di situ bahwa kata-kata yang diacu adalah mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Nah, kita ingat tadi barusan saya katakan bahwa yang diacu itu belum tentu firman Tuhannya secara harafiah, tapi maknanya yang diacu di situ. Di situ kita melihat Musa mengatakan bahwa mata ganti mata dan gigi ganti gigi di dalam konteks yang Musa sedang pikirkan pada saat itu, yaitu pikiran Tuhan yang disampaikan kepada umatnya, umat Israel. Namun Tuhan Yesus di sini mengatakan sesuatu yang jauh lebih dalam lagi. Kalau kita lihat konteks daripada perjanjian lama pada saat Musa, Tuhan melalui Nabi Musa mengatakan perkataan yang begitu serem, itu sebetulnya tujuannya adalah supaya umat Tuhan itu hidupnya lebih teratur. Ada semacam pendisiplinan terhadap umat Tuhan melalui Tuhan berfirman semacam itu. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Mengerikan sekali kelihatannya gitu. Jadi ada semacam upaya Tuhan untuk mengatur kehidupan umat Tuhan supaya lebih sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk dihidupi oleh umatnya. Nah, datanglah orang Farisi. Pada saat itu dia menerjemahkan atau menafsirkan apa yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Musa, dan disinilah terjadi segala macam ketidakberesan dan kekacauan terhadap apa yang diikuti oleh umat Tuhan pada saat itu. Tidak semuanya tentunya, karena ada kekacauan di dalam pengajaran dengan ada perbedaan antara pengajaran mereka, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan. Kita tadi barusan bicara bahwa ini tujuan Tuhan adalah untuk mengatur, untuk mendisiplin umatnya. Tapi di tangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, perkataan yang sama bisa dipergunakan untuk membalas dendam. Itu salah satu contohnya. Atau bahasa Inggrisnya to get somebody, artinya untuk menganiaya secara rohani orang-orang tertentu, di mana ahli-ahli Taurat dan guru-guru agama ini tidak menyukai kelompok orang tertentu. Dia pakai firman Tuhan untuk melakukan hal seperti itu. Di ayat selanjutnya kita lihat, tapi sebelum itu saya ingin
mengulangi sedikit apa yang sudah kita pelajari bersama beberapa minggu yang lalu. Bahwa perjanjian lama itu seperti the tip of an iceberg. Jadi ada gunung salju biasanya yang ada di lautan, ujungnya hanya kelihatan sedikit. Nah, itulah yang diperumpamakan dengan perjanjian lama atau apa yang Tuhan sampaikan melalui Musa. Di dalam hal Matius 5 ayat 38 ini, ujung dari gunung es itu adalah Keluaran 21 tadi, Ulangan 19 tadi. Di bawahnya gunung es itu yang besar yang ada di bawah permukaan air, itu adalah yang dari Matius 5 ayat 39 sampai ayat yang ke-42. Di situ Tuhan Yesus menjelaskan apa sebetulnya yang dimaksud oleh Bapa di surga. Dan apabila ada hal-hal yang melanggar apa yang dimaksud oleh Bapa di surga, maka Tuhan Yesus melalui ayat-ayat ini menyampaikan kepada jemaatnya, kepada kita semua pada hari ini, itu harus dirubah, itu harus diperbaiki. Nah, kita melihat bahwa di ayat yang ke-39, Tuhan Yesus di situ berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Kita melihat di sini ini adalah bentuk dari kasih. Kasih yang ada di pemikiran Tuhan Yesus mengenai apa sebetulnya kasih itu. Dia menerjemahkannya seperti yang ada di ayat 39 ini. Untuk kita yang membacanya, wah, Pak Pendeta, ini sepertinya aneh ini. Ada perkataan kalau ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kirimu. Itu kayaknya nggak sesuai dengan pemikiran-pemikiran manapun pada saat ini. Baik yang populer maupun yang filosofis sekalipun. Tapi itulah yang Tuhan Yesus terangkan kepada kita, yang dimaknai oleh Bapa di surga pada saat Bapa di surga menyampaikan firman-Nya di Keluaran 21 tadi, Ulangan 19 tadi, melalui Musa. Di situ ada pendisiplinan di ayat 39. Saya nggak tahu kita melihat atau enggak, tapi di situ ada pendisiplinan. Contohnya adalah kalau kita dikatakan jangan melawan orang yang berbuat jahat, untuk melakukan itu diperlukan ketegaran hati, kedisiplinan hati untuk melakukannya. Bahkan tindakan yang kita anggap tadi di dalam tanda kutip aneh, dikasih pipi kiri, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, itu pun memerlukan kedisiplinan dari orang yang terlibat di dalam perbuatan itu. Jadi ada kasih, ada juga pendisiplinan untuk umatnya. Di ayat 40 hal yang sama terjadi. Di sini firman Tuhan mengatakan, "Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu." Di sini komentari salah satunya mengatakan yang terjadi pada saat itu adalah ada seorang yang mengadukan seseorang karena suatu hal. Dan yang diadukan itu ditujukan kepada orang itu, tapi diadukan melalui hakim di pengadilan, menuntut supaya orang yang diadukan ini menyerahkan bajunya. Tuhan Yesus katakan, jangan hanya kasih bajunya, kasih juga jubahmu. Seakan-akan kalau hari ini adalah bukan hanya baju yang kita pakai ini, tapi blazer atau jasnya sekaligus juga berikan ke orang yang meminta itu. Kita lihat lagi ini, elemen pendisiplinan dan elemen kasih di dalamnya. Seseorang yang memberikan sesuatu secara tulus dan berlebihan dari apa yang diminta oleh orang tertentu kepada kita, kepada orang itu, artinya dia memiliki semacam kasih terhadap orang itu. Dan kita tahu betul, untuk menyerahkan sesuatu yang seberharga itu pada zaman Tuhan Yesus waktu itu, dan juga termasuk pada zaman sekarang, memerlukan kedisiplinan hati. Ayat 40 tadi ada elemen pendisiplinan, ada elemen kasih juga di dalamnya. Sekarang kita akan lihat ayat 41. "Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Lagi komentari mengatakan bahwa ini terjadi pada seseorang, di mana seorang penguasa berbicara kepada seseorang yang adalah anak Tuhan. Penguasa itu minta si anak Tuhan ini untuk memikul barang, dan si penguasa ini berjalanlah 1 mil. Berkata berjalanlah 1 mil.
Atau untuk gampangnya, berjalanlah 1 kilometer membawa barang-barang yang aku mau engkau bawa. Tapi Tuhan katakan, jangan hanya bawa barang-barang itu sejauh 1 kilometer, tapi lakukanlah untuk 2 kilometer. Kita lihat lagi, ada elemen pendisiplinan di sini dan ada elemen kasih. Hanya orang yang mengasihi seseorang saja yang melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan untuk memenuhi kebutuhan seseorang, yang orang itu meminta kepada yang bersangkutan untuk kebutuhannya dipenuhi. Sekarang kita lihat ayat 42. Hal yang sama ada di situ. Tuhan Yesus mengatakan di ayat 42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Lagi itu adalah elemen kasih di dalamnya dan ada elemen pendisiplinan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat di dalam apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi dari ayat-ayat yang barusan kita baca tadi, terutama ayat 39, 40 dan 41. Dengan kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, di situ ada 2 macam cara berpikir yang Tuhan Yesus secara tersurat dan tersirat tunjukkan kepada kita semua murid-muridnya. Jalan berpikir yang pertama adalah seperti yang dipikirkan oleh orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi sama dengan Tuhan Yesus, sama dengan kita semua, membaca yang namanya tadi Keluaran 21 dan Ulangan 19. Orang Farisi membaca, Tuhan Yesus membaca itu Keluaran 21 dan Ulangan 19. Tapi yang ada di dalam pemikiran orang-orang Farisi dan kebanyakan kita yang membaca firman Tuhan itu tadi adalah dari ayat 39. Kalau seseorang dijahati oleh orang lain, maka lawanlah orang yang menjahati kita itu. Itu pemikiran orang Farisi berdasarkan membaca kitab Keluaran 21 dan Ulangan 19 itu tadi. Ayat 40, kalau seseorang menuntut kamu di depan hakim, apapun yang dia tuntut, maka berikan yang dia tuntut itu, cukup. Jadi kamu berikan aja yang dia tuntut, cukup. Itu jalan berpikir orang-orang Farisi. Kalau kamu dipaksa oleh seorang penguasa untuk membawa barang dan berjalan sejauh kilometer, maka lakukanlah itu. Bawalah barang itu. Berjalanlah 1 kilometer. Supaya kamu gak dihukum karena dia penguasa kan. Itu adalah jalan berpikir manusia. Jalan berpikir orang-orang Farisi. Dengan membaca firman Tuhan yang sama dari Keluaran 21 dan Ulangan 19. Mari kita lihat apa yang ada di pikiran Tuhan Yesus. Di pikiran Tuhan Yesus membaca Keluaran dan Ulangan tadi. Di ayat 9 Tuhan Yesus katakan, kalau kamu dijahati orang, jangan melawan. Kalau pipi kirimu ditampar, kasih pipi kananmu. Maksudnya, berkatilah orang yang menjahati kamu itu. Ayat 40, kalau kamu dituntut di depan pengadilan, dia menuntut bajumu, jangan hanya beri bajumu, tapi beri dia jubahmu juga. Itu jalan berpikir Tuhan Yesus. Satu lagi ayat 41. Kalau kamu disuruh mengangkat barang sejauh 1 kilometer, jalan berpikir Tuhan Yesus, membaca firman Tuhan yang sama dari Keluaran dan Ulangan tadi, jangan hanya kamu bawa barang itu 1 kilometer, tapi berjalanlah 2 kilometer. Artinya berkatilah orang yang menyuruh kamu untuk membawa barang tadi. Jadi kita lihat untuk firman Tuhan yang sama, jalan berpikir orang Farisi yang mana di sini melambangkan jalan berpikir kebanyakan orang berbeda sekali dengan jalan berpikir Tuhan Yesus. Sekarang kita akan masuk ke ayat yang ke-43. Di ayat 43 itu kembali kita membaca, kamu telah mendengar firman. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kata firman ini lagi yang ingin kita perhatikan lebih dalam, sama dengan yang di ayat 38 tadi. Kata firman ini sebetulnya di dalam bahasa Yunaninya yang adalah reo, itu artinya it has been said. Kalau dimasukkan kembali ke dalam bahasa Indonesia, kamu telah mendengar pernyataan, apa yang dinyatakan. Kamu telah mendengar ajaran. Jadi kalau kita lihat ayat selanjutnya, di situ Tuhan Yesus mengatakan di ayat 43, kamu telah mendengar firman,
kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, ini hati-hati nih. Tuhan Yesus tidak mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian lama atau apa yang diajarkan oleh Nabi Musa melalui firman Tuhan, melalui buku Tauratnya. Tapi Tuhan Yesus sedang melakukan dua hal di dalam satu ayat ini. Pertama, dia mengacu ke Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18 yang saya kasih tinta biru itu, kasihilah sesamamu manusia. Itulah yang diacu oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus menyampaikan Matius 5 ayat 43. Nah, jadi di situ ajaran Nabi Musa lah yang sedang diacu oleh Tuhan Yesus. Yaitu Nabi Musa, Tuhan yang berfirman melalui Nabi Musa. Tuhan mengingini seluruh umatnya untuk saling mengasihi satu sama lain. Saling mengasihi sesama manusia. Tapi di bagian kedua dari ayat 43 yang saya taruh dengan tinta merah di situ. Bencilah musuhmu, ini dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tapi tidak satu ayat pun di perjanjian lama, tidak satu ajaran Musa pun di buku Tauratnya yang mengatakan bahwa umat Tuhan boleh membenci musuhnya. Tidak ada itu. Lalu bagaimana bisa sampai di situ? Bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan hal itu? Nah, beginilah. Di Imamat 19:18 yang tadi juga kita kutip dengan huruf yang warna biru tadi, di situ firman Tuhan mengatakan, janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Orang Farisi membaca firman ini, guru Taurat membaca firman ini, mereka punya agenda sendiri di dalam hatinya, entah karena dendam, entah karena mereka mau menyingkirkan suku-suku tertentu, maka di tangan, di penafsiran orang-orang Farisi, berubahlah ayat itu. Nah, berubahnya adalah seperti ini. Imamat 19:18 dikatakan firman Tuhan, janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Masuklah orang Farisi. Pakailah dia pikiran mereka. Dia baca firman Tuhan. Berdasarkan apa yang ada di pikiran mereka, orang-orang Farisi ini, keluarlah ajaran berikut. Orang-orang umat Tuhan, orang-orang Yahudi boleh menaruh dendam terhadap orang-orang yang bukan bangsamu. Perhatikan, bagaimana firman Tuhan dipelintir, disesuaikan dengan agenda seseorang, sehingga yang keluar adalah bukan yang dimaksud oleh firman Tuhan. Tuhan bermaksud supaya jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Dicernakanlah oleh orang Farisi, dan yang keluar adalah betul jangan menaruh dendam terhadap orang-orang Yahudi, karena si orang-orang Farisi ini adalah orang Yahudi. Tapi kamu boleh menaruh dendam terhadap orang-orang bukan sebangsamu, terhadap musuhmu, terhadap orang yang gak kamu suka, terhadap orang yang menyakiti kamu. Begitulah yang keluar dari pemikiran orang-orang Yahudi dan guru-guru Taurat itu. Beda sekali bukan? Nah, kita lihat selanjutnya di ayat 44. Di ayat 44 itu kita kembali melihat bahwa yang Tuhan Yesus fokuskan adalah kasih. Adalah hati umat Tuhan yang mengasihi sesama manusia. Itulah yang difokuskan oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kata kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu yang ada di ayat 44 itu bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari? Tuhan Yesus menunjukkan sendiri bahwa ayat ini bukan hanya sekedar dia mengatakan sesuatu karena sesuai dengan pikiran Tuhan Yesus, tapi dia mengatakan itu karena dia sendiri juga melakukannya. Kalau Tuhan Yesus melakukannya, maka anak-anak Tuhan pun harus mengikuti sang guru besar itu. Sang Kristus itu melakukannya. Di Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus sendiri menunjukkan ini. Lalu Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Pada saat Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus sudah hampir meninggalkan dunia ini. Dikatakanlah doa itu. Matius 24, pasal 5.
Matius pasal 5 ayat 44 Tuhan Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Tuhan Yesus lakukan itu di kayu salib pada saat dia hampir meninggalkan dunia. Dia berdoa kepada Bapaknya supaya orang-orang itu, musuh-musuhnya itu diampuni dan mereka supaya diberkati. Itu adalah ayat yang menunjukkan kasih agape yang begitu kental yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua umatnya. Sekali lagi melalui ilustrasi iceberg tadi, Imamat 19 ayat 18 itu yang di ujungnya. Itu yang dikatakan Tuhan pada masa itu. Lalu Matius 5 ayat 44 sampai 47, Tuhan Yesus menunjukkan makna sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada kita semua, kepada umatnya. Selanjutnya kita akan melihat di ayat 45. Di situ dikatakan firman Tuhan, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini adalah pernyataan kasih yang luar biasa dari Tuhan kita. Tuhan kita mengasihi orang jahat, Tuhan kita mengasihi orang baik. Dia berikan matahari kepada kedua-duanya. Tuhan kita mengasihi orang benar, Tuhan kita mengasihi orang yang tidak benar. Tuhan memberikan hujan bagi kedua-duanya. Ayat ini menunjukkan kasih yang adalah karakter dari Tuhan Yesus kita. Di ayat 46, di situ dengan jelas dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus tidak sedang berbicara mengenai upah di dalam ayat ini. Bukan juga sedang berbicara mengenai pemungut cukai melakukan ini, si ini melakukan ini, si ini melakukan. Bukan itu yang sedang dia bicarakan. Inti yang dia bicarakan adalah seperti yang ada di ayat 45, seperti yang ada di ayat 46. Kasihilah sesamamu. Itu yang sedang dia tunjukkan di sini. Kamu harus mengasihi sesama kamu. Kasihilah orang-orang lain. Bahkan kasihilah musuhmu. Di ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Kembali di sini Tuhan Yesus bukan sedang berbicara mengenai orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apa yang mereka perbuat, bukan itu yang sedang ditunjukkan poinnya oleh Tuhan Yesus melalui ayat 47 ini. Poinnya adalah kamu anak-anakku harus mengasihi. Salah satu ekspresi dari kasih. Kalau kamu bertemu dengan sesama kamu bertemu dengan orang lain, kasihlah salam. Dan salam yang diberikan itu di zaman itu adalah salam damai sejahtera dan sukacita. Yang datangnya dari Tuhan. Itu poinnya. Berilah kasihmu, sampaikanlah damai sejahtera dan sukacitamu yang adanya dari Tuhan. Nah, kita sekarang akan lihat kembali sama dengan bagian pertama tadi. Ada pikiran manusia, ada pikiran Tuhan. Ahli Taurat membaca Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18 yang sama dibaca oleh Tuhan Yesus. Pembacaan ahli Taurat itu kita lambangkan saja sebagai pembacaan oleh orang-orang yang tidak terlalu sayang pada Tuhan Yesus. Dan pembacaan Tuhan Yesus adalah pembacaan atau pemikiran dari orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kita lihat perbedaannya. Untuk orang-orang Farisi, mereka membaca tadi Imamat, yang terjadi pada mereka adalah ini bisa dipakai untuk balas dendam nih. Ini bisa dipakai untuk menyakiti orang lain. Jadi kalau ini orang Farisi berpikir membaca Imamat 19 tadi. Kalau kamu disakiti orang, sakitin balik dia. Kalau kamu dilukai orang, lukai balik dia. Kalau kamu disalahi orang, suruh orang yang menyalahi kamu itu untuk minta maaf. Kalau perlu menangis bercucuran air mata di depan orang banyak supaya dia malu. Karena dia menyakiti saya. Harus saya balas seperti itu. Kalau kamu dianiaya orang, hakimi orang yang menganiaya kamu itu. Ini pikiran manusia, ini pikiran orang-orang Farisi.
Ini pikiran pada saat manusia atau orang-orang Farisi yang kita lambangkan manusia tadi. Membaca firman Tuhan, Imamat 19 tadi. Semacam itulah pikiran-pikiran yang timbul. Dan masih banyak lagi terjemahan atau cara berpikir mereka setelah mereka membaca firman Tuhan. Sekarang, dari ayat yang sama, coba kita lihat bagaimana pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan kita Yesus Kristus pada saat dia membaca ayat yang sama. Tadi kita ingat orang-orang Farisi, dia berpikir salah satunya adalah dendam. Kalau kita anak Tuhan, kita baca ayat yang sama, harusnya yang ada di dalam kita adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Tuhan Yesus katakan, ini sulit sekali ya, kamu disakiti orang, bukan sakitin balik dia, kamu disakitin orang, kamu doakan orang itu. Kamu kasihi orang yang menyakiti kamu itu. Dan kamu berkati orang yang menyakiti kamu tadi. Kamu disalahi orang, bukan suruh dia minta maaf. Bukan adili dia di depan orang banyak. Tapi kalau kamu disalahi orang, doakan orang yang menyalahi kamu itu. Kasihi dia. Berkati dia melalui doamu. Bahkan berkati dia melalui apa yang bisa engkau berkatkan kepada dia. Mungkin bentuknya adalah uang, mungkin bentuknya adalah pakaian, makanan, tapi berkati dia. Kalau kamu dianiaya orang, bukan kamu hakimi orang yang menganiaya kamu kalau kamu punya kesempatan untuk menghakimi. Tapi pikiran Tuhan Yesus, pikiran Tuhan adalah kalau kamu dianiaya orang, doakan orang yang menganiaya kamu itu. Kasihi dia, berkati orang itu. Nah itu dua jalan pikiran yang berbeda pada saat membaca firman Tuhan yang sama. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kenapa kita harus menghidupi pikiran Tuhan Yesus? Karena di nas yang barusan kita baca tadi yang ada di ayat 45. Di situ firman Tuhan mengatakan bahwa karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Jadi Tuhan kita menghendaki supaya kita melakukan kasih seperti yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Karena begitulah Bapa di surga menghendaki kita sebagai umatnya untuk berkelakuan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Di ayat 48 di sini disimpulkan oleh Tuhan Yesus dengan tegas. Di situ berbunyi ayat 48 ini. Karena itu, karena semua tadi yang barusan kita bicarakan di ayat-ayat sebelumnya. Maka haruslah kamu, kita semua umat Tuhan, anak-anak Tuhan sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna dalam apa nih Pak Pendeta? Sempurna di dalam mengasihi. Apakah mungkin seorang manusia seperti kita ini yang penuh dengan dosa masih hidup di dalam kedangian kita berlaku sempurna seperti apa yang Tuhan mau di dalam firman Tuhan itu? Jawabannya adalah kalau tidak mungkin kita lakukan, maka Tuhan tidak akan berfirman seperti ini. Nah terus gimana Pak Pendeta? Gak pernah saya berhasil di dalam kehidupan saya, sekalipun saya gak pernah berhasil mendekati apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah kita tahu dari konteks Alkitab bahwa pada saat Tuhan Yesus berbicara di dalam ayat manapun mengenai roh Tuhan Yesus. Roh dia yang mati disalibkan. Dia berbicara mengenai roh yang sama. Yang ada di kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Yang ada di jemaat-jemaatnya. Yang ada di anak-anaknya. Roh yang ada di anak-anak Tuhan Yesus yang sudah lahir baru. Sudah terima Tuhan Yesus. Sudah bertobat. Itu sama dengan roh yang ada di dalam Tuhan Yesus. Itu kita harus mengamini dan mensyukuri itu. Dan roh yang ada di dalam Tuhan Yesus adalah roh yang sama dengan yang ada di Bapanya di surga. Dengan kata lain, roh kita, pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sudah lahir baru, sama dengan roh Bapa di surga. Kita aminin itu. Dan kalau Bapa kita di surga sempurna, maka roh yang sama dengan roh Bapa di surga yang ada di kita, maka kita pun akan bisa disanggupkan oleh Roh Kudus itu untuk melakukan hal-hal secara sempurna. Jadi bukan
kita sebagai manusia melakukannya dengan kekuatan kita sebagai manusia. Tapi Bapa di surga yang Roh Kudusnya ada di dalam kita melakukan kesempurnaan itu melalui kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Itulah yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus berdoa tadi, Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu Roh Kudus yang berdoa, Roh Kudus Tuhan Yesus yang berdoa. Kalau kita manusia biasa hidup dalam kedagingan kita, nggak mungkin kita bisa berdoa semacam itu. Tapi dengan Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita, maka mulut kita akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk berdoa yang semacam itu. Amin. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Satu lagi mengenai ayat 48 ini. 1 Yohanes 5 ayat 2. Di situ firman Tuhan berkata, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Artinya, inilah tandanya bahwa kita semua di dalam ruangan ini, TLCCers, anak-anak Tuhan yang ada di TLCC, itu bisa mengasihi anak-anak Allah seperti yang difirmankan firman Tuhan ini. Tandanya seperti ini, yaitu kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan itu termasuk kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita memiliki roh Tuhan Yesus di dalam diri kita. Serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi sebetulnya ayat 48 ini dengan gampang bisa kita bukan lakukan dengan gampang. Tapi dengan bimbingan Roh Kudus bisa terjadi di dalam kehidupan kita dengan gampang. Gampangnya bagaimana? 1 Yohanes 5 ayat 2. Kasihilah Allah. Ikuti perintah-perintahnya. Lakukan perintah-perintahnya. 2 itu kita lakukan. Artinya kita mengasihi anak-anak Allah yang lain. Maksudnya kita semua jemaat-jemaat Tuhan Yesus. Satu sama lain mengasihi dengan sempurna. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita. Dari awal sampai akhir. Intinya adalah saling mengasihilah satu sama lain. Kira-kira demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Apa yang ingin Tuhan kita sampaikan kepada kita semua melalui nas yang kita renungkan pada pagi hari ini. Yaitu kita harus mengasihi sesama kita, bahkan musuh kita sekalipun kita harus kasihi. Nah Pak Pendeta, sekarang bagaimana cara kita menerapkan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya akan mengajak kita untuk pergi ke Yesaya 55 ayat yang ke-8. Di Yesaya 55 ayat yang ke-8, di situ firman Tuhan berkata, Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu dan jalanku bukan jalanmu. Kita tadi sudah melihat di dalam 2 episode di nas yang kita baca tadi. Ada pikiran manusia setelah membaca firman Tuhan. Ada pikiran Tuhan setelah membaca firman Tuhan yang sama. Di bagian kedua terjadi lagi di situ. Ada pikiran manusia, ada pikiran Tuhan setelah membaca firman Tuhan yang sama. Kita belajar tadi, contohnya tadi yang bagian pertama adalah yang ayat 39 tadi, pikiran manusia bilang kamu dijahati. Jahati balik itu orang. Pikiran Tuhan bilang kamu dijahati, jangan melawan kejahatan itu. Berkati orang yang menjahati kamu itu. Ayat 40, kamu dituntut di depan hakim. Kasih aja apa yang dia tuntut dari kamu. Firman Tuhan katakan, kamu kasih dia, berkati dia. Jangan hanya kasih apa yang dia tuntut. Beri tambahan, berkati dia, bahkan lebih jauh lagi. Ayat 41, pikiran manusia mengatakan, kalau ada penguasa minta kamu, bawakan barangnya sejauh 1 kilometer. Lakukanlah 1 kilometer. Tapi pikiran Tuhan, ayat 41 dikatakan, jangan hanya kamu bawa barangnya 1 kilometer. Berkati dia, mungkin dia nggak kuat ngangkat barang itu. Bawa lebih dari 1 kilometer, bawalah 2 kilometer. Itu yang dikatakan Tuhan. Di bagian kedua tadi, kita melihat dari firman Tuhan yang sama di Imamat 19. Orang Yahudi, orang guru-guru, orang Farisi, guru-guru Taurat, dia membaca itu. Dia berpikir, kalau kamu disakiti orang, sakitin balik dia. Tapi Tuhan bilang melalui pikiran Tuhan
yang berdasarkan kasih tadi. Disakiti orang, doakan dia. Kasih dia, berkati dia. Orang manusia, pikir manusia mengatakan, kamu disalahi orang. Suruh dia minta maaf di depan orang banyak. Hakimi dia. Bawa dia di depan orang-orang banyak supaya dia minta maaf. Dia udah menyakiti hati kamu. Tapi pikiran Tuhan mengatakan, kamu disalahin orang, doakan dia. Kasih dia, berkati orang itu. Kamu dianiaya orang. Pikiran manusia akan katakan, hakimi orang ini. Bawa dia jatuh. Buat dia menderita atas kesalahan dia. Tapi pikiran Tuhan katakan, doakan dia, kasihi dia, berkati dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Ini begini yang saya mau sampaikan untuk penerapan ini. Pikiran manusia itu akan membawa manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya bisa sebatas pikiran manusia itu berpikir. Coba saya ulangi lagi. Kalau kita berpikir dengan jalan berpikir kita sebagai manusia, yang mana kita tahu bahwa dibandingkan dengan Tuhan, jalan berpikir kita adalah terbatas. Bahkan Alkitab mengatakan jalan berpikir kebanyakan manusia itu adalah kerdil dan bebal. Dengan jalan berpikir semacam itu, sejauh apakah kita bisa melakukan tindakan-tindakan di dalam kehidupan kita pada saat kita mengalami masalah? Hanya sebatas jalan pikiran itu. Kita lihat. Kalau kita berpikir seperti manusia, yang tadi udah kita bahas beberapa kali. Pikiran yang terbatas, bebal dan kerdil itu. Pada saat kita disakitin orang, pikiran kita mengatakan sakitin balik orang itu. Maka yang kita lakukan di dalam tindakan kita adalah kita akan mencari-cari cara. Ngomong ke kiri, ngomong ke kanan. Mempengaruhi orang ini, mempengaruhi orang itu. Untuk menyakiti balik apa yang orang ini lakukan kepada kita yang membuat hati kita sakit. Coba kita pikirin itu. Hanya sebatas itu yang kita bisa lakukan pada saat kita berpikir dengan jalan berpikir manusia. Kalau kita disalahin orang dan kita mau supaya orang itu minta maaf di depan orang banyak supaya dia malu atas kesalahannya yang membuat kita sakit hati. Itu jalan berpikir kita. Maka perilaku yang bisa dilakukan oleh si manusia yang berpikir semacam itu adalah mencari-cari cara supaya si orang ini minta maaf. Dia akan membuat semacam skenario, dia akan membuat semacam situasi di mana entah secara sukarela maupun mau nggak mau si orang yang tadi menyalahi dia tadi meminta maaf di depan orang banyak. Kalau dia dianiaya, maka kalau kita berpikir dengan cara berpikir manusia yang maunya menghakimi orang yang menganiaya tadi, maka kita akan mencari-cari cara untuk supaya bisa menghakimi yang bersangkutan tadi. Itu yang saya maksud dengan tindakan kita, perilaku kita adalah sesuai dengan pikiran kita. Dan akibat dari tindakan-tindakan yang berdasarkan pikiran kita sebagai manusia adalah terpecahkankah masalah yang dihadapi? Tidak akan terpecahkan. Karena pada saat hal itu dilakukan, mungkin orang yang menyalahi kita meminta maaf. Mungkin orang yang menganiaya kita akhirnya dihakimi. Tapi tidak akan ada yang namanya damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan si orang yang disalahin yang akhirnya bisa membuat orang itu minta maaf. Kagak ada yang namanya damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan orang-orang yang berpikir seperti itu dan bertindak berdasarkan pikirannya. Tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Intinya adalah kalau kita berpikir seperti manusia berpikir pada saat kita membaca firman Tuhan, menghadapi situasi dalam kehidupan kita, maka tindakan yang akan kita lakukan adalah sesuai dengan jalan berpikir kita. Dan itu adalah tindakan yang tidak akan menghasilkan damai sejahtera dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Sekarang kita lihat, kalau kita berpikir dengan pikiran Tuhan. Tadi pikiran Tuhan di situ dikatakan kalau disakiti orang doakan dia, kasihi dia, berkati dia. Kalau kita disalahi orang doakan dia, kasih dia, berkati dia.
Kita dianiaya orang, doakan dia, kasih dia, berkati dia. Intinya pikiran Tuhan adalah pikiran yang dilandasi dan penuh kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Alkitab menunjukkan jalan berpikir Tuhan adalah tidak terbatas. Penuh hikmat, penuh kebijaksanaan, penuh kasih. Jalan berpikir Tuhan itu yang semacam itu. Kalau menjadi jalan pikir yang kita hidupi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, maka tindakan-tindakan yang akan keluar dari kita adalah, bisa kelihatan di situ, bahwa kalau yang kita ikuti adalah jalan berpikir Tuhan, jalan berpikir Roh Kudus, maka tindakan yang keluar dari kita, dari diri kita adalah Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Dan yang keluar adalah buah-buah Roh Kudus. Saya akan ulangin di sini. Karena ini penting sekali. Poin ini sangat penting. Kalau kita menghidupi kehidupan kita dengan kita berpikir seperti manusia, seperti orang-orang Farisi tadi, maka Roh Kudus tidak mungkin bekerja di dalam kehidupan kita. Karena kita berpikir dengan cara manusia. Berpikir seperti orang Farisi. Tapi kalau kita berpikir dengan cara pikir Tuhan, yaitu cara pikir Roh Kudus, maka yang bekerja di dalam kehidupan kita, perilaku kita, itu adalah Roh Kudus yang melakukan melalui diri kita. Kita bayangkan, Tuhan bekerja melalui diri kita. Mungkinkah masalah yang kita hadapi terpecahkan karena Tuhan bekerja melalui diri kita? Jawabannya adalah, udah pasti Roh Kudus akan bisa memecahkan masalah apapun yang kita hadapi. Termasuk pada saat kita disakiti orang. Termasuk pada saat kita disalahin orang. Termasuk pada saat kita dianiaya orang. Kalau kita berpikir dengan jalan pikir Tuhan, jalan pikir Roh Kudus yang tidak terbatas, penuh hikmat dan kebijaksanaan tadi, maka Roh Kudus bekerja melalui kita dan hasilnya adalah hidup kita akan dipenuhi oleh damai, sejahtera, dan sukacita yang datangnya dari Roh Kudus yang bekerja di dalam kita itu. Jadi, gampangnya untuk prakteknya. Teman kita menghina kita di depan teman-teman. Sesama teman-teman kita, mungkin satu gereja kali ya. Dia menghina kita, dia bilang, oh kita ini begini. Sakit hati kita, bukan? Kita merasa disalahin oleh teman kita itu, bukan? Dan kita secara emosional merasa dianiaya, bukan? Ada dua pilihan. Menanggapi itu, kita mau melakukan berdasarkan jalan pikiran manusia tadi. Balas dia. Minta dia supaya dia minta maaf. Bawa dia ke depan gereja untuk supaya dihakimi di depan gereja. Atau kita lakukan cara yang kedua. Yaitu dengan pikiran Tuhan, dengan pikiran Roh Kudus, yaitu berdoalah untuk dia, berkatilah dia, dan pada saat kita lakukan itu, bukan kita lagi. Itu sesuatu yang gak bisa kita lakukan sebagai manusia. Itu Roh Kudus di dalam kita yang melakukan. Berdoa bagi orang yang mengkhianati kita. Berdoa memberkati orang yang bikin kita dipermalukan di depan gereja. Itu bukan perlakuan kita lagi. Itu Roh Kudus yang ada di dalam kita yang membuat kita berpikir seperti itu. Dan kalau Roh Kudus yang membuat kita berpikir seperti itu, firman Tuhan mengatakan di dalam konteks Alkitab, Tuhanlah, Roh Kuduslah yang akan bekerja melalui kita. Dan dari pekerjaan Roh Kudus itu akan ada damai sejahtera. Akan ada sukacita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Saya akan menutup dengan ini. Lalu Pak Pendeta, saya ngerti deh semua itu. Ada pikiran Tuhan, ada pikiran manusia, ada pikiran Tuhan yang menentukan tingkah laku kita yang adalah di dalam Roh Kudus, melalui Roh Kudus. Ada pikiran manusia yang tidak akan memecahkan masalah pada saat kita bertingkah laku sesuai dengan pikiran manusia itu. Terus bagaimana Tuhan supaya kita memiliki pikiran, bagaimana Pak Pendeta supaya kita memiliki pikiran Tuhan.
Sehingga Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat ada masalah seperti yang tadi kita bicarakan, penyelesaiannya adalah kita bisa menghidupi kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Gimana caranya Pak Pendeta? Saya akan menutup dengan ini. Pertama Bapak Ibu Saudara-saudari, yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita harus sudah lahir baru dulu. Artinya percaya pada Tuhan Yesus dan terima Tuhan Yesus. Kalau kita belum lahir baru, maka tidak mungkin kita akan mengerti pikiran Tuhan. Untuk mengerti pikiran Tuhan, Roh Kudus harus ada di dalam kita. Itu pertama. Kedua, supaya kita bisa memiliki pikiran Tuhan, pikiran Roh Kudus adalah kita harus mengerti pikiran Tuhan itu apa. Bagaimana mengerti pikiran Tuhan? Kita harus rajin membaca Alkitab dan mengerti betul apa yang kita baca dari Alkitab itu. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita belum rajin baca Alkitab, atau kita baca Alkitab, kita tidak ngerti, kita nggak tanya, nggak mungkin kita sungguh-sungguh bisa mengerti atau memiliki pikiran Tuhan. Masuk akal kan? Pikiran Tuhan itu disampaikan melalui Alkitab. Kita nggak pernah baca Alkitab. Atau kita baca kita nggak ngerti. Gimana caranya kita bisa memiliki pikiran Tuhan? Kita tidak memiliki pikiran Tuhan, nggak mungkin Roh Kudus bekerja seperti tadi yang saya berikan ilustrasi tadi. Satu lagi, kalau kita masih kesulitan mendoakan dan memberkati orang yang menyakiti kita, artinya kalau kita masih kesulitan untuk melakukan apa yang kita baca dari firman Tuhan dan kita mengerti dari firman Tuhan tadi, itu artinya kita belum sungguh-sungguh memiliki pikiran Tuhan. Masuk akal kan? Dari apa yang barusan saya bicarakan tadi di penerapan. Kalau kita masih gak bisa doain musuh kita yang menghina kita di depan gereja supaya dia diberkati, artinya kita masih belum sungguh-sungguh memiliki pikiran Tuhan. Kesimpulannya, marilah kita dengan bantuan Roh Kudus memohon bimbingannya, urapannya, supaya kita dibimbing untuk mengakui dosa-dosa kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan lahir baru sebagai anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Marilah kita membaca Alkitab, mengerti Alkitab yang kita baca dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan doa-doa atas bimbingan Roh Kudus. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, dengan kita lakukan hal-hal yang barusan kita bicarakan di dalam penerapan ini tadi, maka saya mengimani Alkitab menunjukkan bahwa hidup kita adalah hidup yang dipenuhi dengan roh, yang dipenuhi dengan buah-buah roh, yaitu penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Bahkan pada saat kita menghadapi orang-orang yang menganiaya kita, orang-orang yang menyalai kita, orang-orang yang membuat kita malu di depan orang banyak. Amin.